Hai, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya mau bahas satu buah device yang sangat jarang saya bahas di channel saya, yakni adalah tablet. Dan tepatnya ini tablet dari brand Apple, yakni iPad. Oke, jadi mungkin sebagian orang berpikir bahwa iPad itu adalah sebuah device yang punya harga cukup mahal dan juga bisa dibilang sebuah device yang eksklusif gitu. Tapi kalau kalian cari di marketplace saat ini dengan budget sekitar 5 juta, kalian sudah bisa dapetin sebuah iPad dengan kondisi baru. Ya, ini adalah iPad generasi ke-9 yang rilis tahun 2021. Ya, jadi dengan budget 5 juta tadi, iPad yang saya maksud adalah iPad 9 generasi ke-9 yang rilis tahun 2021, itu dengan versi yang Wi-Fi only dan juga internal storage-nya yang 64 GB. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah si iPad ini bisa memberikan sesuatu yang beda dibandingkan dengan smartphone, ataukah hanya sebuah smartphone dengan versi yang lebih besar aja? Jadi apakah 5 juta yang kita keluarkan ini akan lebih bermanfaat buat kita atau enggak? Oke, jadi sebelumnya kalian perlu ketahui dulu untuk kekurangan terbesar dari iPad 9 ini menurut saya adalah dari segi desainnya. Kan iPad 9 ini keluaran tahun 2021, tapi si Apple ini masih recycle produk mereka itu dengan desain keluaran tahun 2017. Ya, jadi si iPad 9 ini desainnya masih sama-sama aja dengan iPad generasi ke-5 yang keluar 4 tahun yang lalu. Dan ini juga sejalan dengan tampilan bagian depannya yang masih tampil dengan jidat sama dagu yang super tebal, dan layarnya juga masih nggak menyatu dengan kaca bagian teratasnya. Tapi untungnya untuk kualitas layar dari iPad 9 ini masih sangat oke, sensitivitasnya juga masih sangat bagus. Terus tentunya akurasi warna, di sini meskipun ini adalah panelnya IPS, bisa dibilang ini kualitas IPS dari Apple nggak bisa dianggap sebelah mata. Karena warna yang dihasilkan di sini terlihat akurat, dan juga saya sendiri ini pakai si iPad 9 ini sebagai salah satu alat buat ngedit video simple yang saya kerjakan, utamanya untuk ngerjain video-video pendek seperti untuk di TikTok ataupun di Instagram Reels. Atau paling nggak buat ngedit foto thumbnail di video YouTube saya. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kan ngedit video juga bisa ya di smartphone. Nah, ini yang jelas membedakan. Buat saya, ngedit di handphone itu berasa sangat susah ya. Karena kan handphone punya ukuran layar yang sangat terbatas gitu, kecil. Jadi ya nggak leluasa aja gitu buat geser-geser si timeline videonya. Berbeda dengan layar iPad yang ukurannya gede banget, 10,2 inch, jadi lebih leluasa aja dan lebih nyaman ketika ngedit videonya. Nah, terlebih lagi dengan alat sakti ini tuh bisa bikin lebih mudah saya dalam bekerja. Tapi jangan salah sangka ya, saya bukan orang yang Apple oriented banget. Saya tuh nggak mau terjebak dalam ekosistem Apple yang terlalu dalam. Jadi ya, saya di sini pakai pensil dari pihak ketiga. Ini mereknya adalah Gujudok. Ini salah satu Apple Pencil yang bisa dibilang ini tuh sangat menarik. Karena kalau bicara Apple Pencil yang ori, harganya itu bisa sepertiganya dari si iPad 9 sendiri. Dan ya menurut saya buat apa ngeluarin budget semahal itu hanya untuk sebuah pensil. Dan ya ini kalian nggak perlu khawatir, harganya cuman di 400 ribuan aja. Kalian udah bisa dapetin sebuah Apple Pencil yang fungsinya sama, terus sensitivitasnya juga oke, dan sangat bekerja dengan baik di iPad generasi ke-9 ini. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan si Apple Pencil ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Terus untuk skenario berikutnya, iPad sendiri sebenarnya adalah semacam perangkat yang posisinya tuh ada di tengah-tengah antara smartphone dan juga laptop atau PC. iPad ini bisa dijadikan semacam laptop mini buat tempat bekerja, misalnya kayak ketik-ketik scripting di cafe dengan mengoneksikan iPad menggunakan keyboard dan juga mouse eksternal. Tapi ingat sekali lagi, buat saya yang nggak mau terjebak dengan ekosistem Apple, karena menurut saya harganya tuh cukup menguras kantong ya, ekosistem Apple sendiri. Nah, iPad ini tuh bisa dikoneksikan dengan keyboard dan mouse Logitech aja, yang kalau di total keduanya itu cuman di 550 ribuan aja. Seperti biasa, kalau kalian tertarik, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, dengan kedua alat ini, bisa jadikan iPad ini semacam laptop mini gitu. Laptop yang punya ukurannya lebih ringkas. Bisa dibawa kemana-mana dengan mudah dan juga nggak makan banyak tempat. Di sini kalian bisa browsing, ketik-ketik, atau pokoknya pekerjaan apapun yang kalian butuhkan. Selain itu, kerjaan multitasking di iPad itu pengalamannya juga cukup menyenangkan ya. Karena saya bisa bekerja multitasking dengan fitur split screen yang masing-masing aplikasinya masih bisa terlihat cukup besar di dalam layar. Dan secara kemampuan chipset, si iPad 9 ini juga masih cukup kencang meski bukan iPad terkencang yang ada.
Jadi dia masih menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Chipset ini tuh sama dengan yang ada di iPhone 11. Dan buat gaming pun sebenarnya masih sangat oke. Cuman saya sendiri sih nggak pernah main game di iPad ini. Lalu untuk kualitas kameranya seperti apa? Kalian bisa lihat aja kualitas kamera dari iPad ini yang mungkin bisa kalian gunakan buat saat meeting online. Ya, jadi beginilah kualitas kamera depan dari iPad 9, iPad generasi ke-9. Memang untuk kualitas kameranya ini cukup bisa dibilang nggak bagus ya, karena untuk kamera depannya ini terlihat sangat banyak noise. Tapi ya untuk sekedar buat kalian meeting online aja ini sih udah lumayan oke. Meski ini bukan kamera terbaik untuk sebuah device ya, karena terlihat sangat banyak noise di kamera depannya ini. Oke, untuk skenario berikutnya yang mungkin hampir nggak ada bedanya dengan sebuah smartphone adalah untuk skenario penggunaan multimedia. Jadi iPad 9 ini nggak terlalu banyak bedanya selain ukurannya lebih besar doang dari sebuah smartphone. Terus untuk speakernya juga terasa biasa aja buat saya karena saya udah pernah dengar speaker smartphone yang lebih oke dari iPad 9 ini. Karena meskipun udah menggunakan dua buah speaker, sayangnya penempatan dari kedua speaker iPad ini ada di bagian bawah. Dan kalau dalam posisi penggunaan landscape itu suaranya terdengar dari sisi sebelah aja, dari sisi kanan atau dari kiri aja. Dan oke, berikutnya ada sebuah skenario yang sebenarnya saya pribadi belum coba skenario ini, tapi saya udah coba-coba cari tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi iPad 9 ini bisa dijadikan secondary screen atau layar kedua yang dikoneksikan dengan laptop ataupun PC kalian, yang Windows juga bisa. Nah, jadi kita tuh harus download dulu aplikasi yang namanya Duet di App Store. Cuman aplikasi ini tuh nggak gratis, berbayar, harganya 250.000. Jadi sampai saat ini saya belum download karena ya masih mikir aja gitu. Apakah dengan harga 250.000 ini nanti bakal kepake atau enggak? Jadi sebenarnya kalau dalam bayangan saya buat kalian yang suka streaming, si iPad 9 ini bisa dijadikan layar kedua misalnya untuk menempatkan settingan si OBS. Jadi kalian bisa tempatin settingan OBS tersebut di layarnya si iPad. Jadi nggak mengganggu si screen dari apa yang kalian tampilkan dalam kondisi pas kalian lagi streaming. Oke, terakhir untuk daya tahan baterai ini juga yang saya senangi dari iPad 9 ini karena dia punya baterai yang lumayan besar ya. Jadi untuk penggunaan sehari full itu kayaknya nggak bakalan habis. Karena saya juga jarang sebenarnya pakai seharian full dari si iPad 9 ini. Cuman kalau buat nonton Netflix dengan kondisi kecerahan layar maksimal, itu 30 menit baterainya berkurang sekitar 7%. Dan yang paling saya senangi adalah ketika saya tidak pakai iPad ini dalam satu hari full, itu baterainya benar-benar berkurangnya tuh hanya sedikit banget. 24 jam nggak dipakai, baterainya banter-banter berkurang 1-2% doang. Ini tuh yang paling saya sukai. Dan iya, segini dulu aja untuk pembahasan saya mengenai iPad 9 ini. Dan menurut saya iPad 9 ini dengan budget 5 juta tadi memberi banyak manfaat buat saya dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk bekerja dan juga misalnya nonton multimedia. Dan kalau memang kalian tertarik dengan iPad 9 ini, kalian bisa cek aja link pembeliannya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, segini dulu video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.